Karena berkat rahmat Tuhan kita diberi kesempatan bersama-sama siang ini berdiskusi tentang membangun praktek baik positif di sekolah Murid Yosef. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama diskusi dan sekaligus refleksi tentang pengalaman praktek baik yang sudah selama ini kita praktekkan di kelas maupun di sekolah. Salam kuliah sudah. Dan tema diskusi kita pada siang hari ini adalah membangun budaya positif di SMA Murid Yosef. Saya mulai dengan sebuah pemikiran dari seorang filsuf yang pintar dan bijaksana, namanya Socrates. Dia mengatakan begini, anak yang baru lahir itu dalam ketidaksabaran, bukan bodoh. Ya. Maka tugas guru adalah mengisi pengetahuan mereka dengan pendidikan dan pembelajaran yang bermakna, berpihak pada murid, berguna bagi masa depan anak. Nah, teman-teman, ya, seperti apa sih makna kata bermakna dalam memberikan pembelajaran di sekolah? Apakah bermakna dalam arti kita memberikan pengetahuan kepada anak didik kita dengan pengetahuan yang tinggi-tinggi atau seperti apa? Diskusi Bapak Ibu saja kita perlu tegang, ya. Bagaimana supaya pendidikan itu bermakna? Apakah dengan memberikan pelajaran yang sulit bermakna buat anak-anak? Atau bagaimana supaya pelajaran yang kita berikan berkesan di hati anak? Itu maksudnya. Jadi pendidikan itu bermakna dalam arti apa yang kita ajarkan itu berguna bagi anak tersebut, ya, sekaligus melahirkan sebuah kesan mendalam bagi anak itu. Sehingga saya berpikir bahwa bermakna di sini dalam arti bagaimana kita bisa hadir di tengah anak-anak itu, menyapa mereka dan sekaligus membuat mereka nyaman untuk penyajian kita. Nah, kalau teman-teman seperti apa memaknai kata bermakna? Biasanya Pak Pri cepat gitu ya, jujur ya. Oke, saya coba. Tapi ini mute ya, itu tidak saya pikirkan terlebih dahulu karena temanya saya baru tahu ini. Bermakna itu kehadiran kita itu tidak sebagai guru dan murid, tetapi sebagai bapak dan anak. Lalu makna di dalam kehidupan kita masing-masing itu kita tuangkan sepenuhnya kepada anak-anak, baik itu yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Karena anak tersebut pada waktu kita melihat tingkah kita, melihat gerak-gerik kita, melihat mimik kita, melihat apa saja yang sebetulnya tidak kami rencanakan, tetapi muncul dan diserap oleh anak. Maka kalau saya boleh menyimpulkan atau menggarisbawahi, bermakna adalah memberikan sesuatu kepada anak sehingga anak tersebut menjadi lebih dewasa sebagai bekal untuk kehidupan di kemudian hari. Karena kalau hanya membekali di bidang intelektual itu gampang sekali sebetulnya.
tangan Pak Pri. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan makna kata bermakna. Maka kalau misalnya saya mau menyimpulkan dari Pak Tri ya, bagaimana seorang guru bisa menciptakan sebuah momen, ya, momen di mana momen itu membuat atau membuat anak, gitu ya, dia sangat terkesan sehingga sampai kapanpun anak itu akan ingat sebuah peristiwa itu, ya, dan mengambil positif dari pengalaman tersebut. Maka fungsi pendidik di sini adalah bukan sekedar memtransferkan pengetahuan, tapi lebih ke bagaimana melakukan pendekatan kepada siswa. Kira-kira seperti itu. Boleh saya tambahkan? Tambahkan boleh. Saya menyampaikan kesan dari salah satu orang tua kepada saya, mungkin bisa menjadi inspirasi buat materi ini. Kesannya kurang lebih seperti ini. Pak Pri bukan cuma mendidik, tapi membuka pikiran anak-anak bahkan sampai ke hati. Jadi itu yang meninggalkan kesan mendalam buat titik-titik dan saya sebagai ortu. Hubungan bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai ayah dan anak. Yang saya garis bawahi ini, tapi membuka pikiran anak-anak bahkan sampai ke hati. Itu mungkin bisa memperkaya materi ini sehingga diskusi kita semakin jelas. Terus di samping bermakna juga ada istilah berpihak pada murid. Nah, ini mungkin terminologi yang perlu kita batasi ya. Seperti apa maksud berpihak pada murid? Jangan sampai berpihak pada murid artinya seorang guru mengiyakan saja apa yang murid kehendaki. Nah, di sini mungkin dibatasi makna kata berpihak pada murid adalah bahwa segala upaya dan daya yang dilakukan oleh seorang guru tujuan adalah untuk murid, mempersiapkan masa depan murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berpihak pada murid. Nah, kita sering selama ini dan ini sebetulnya ada pergeseran makna. Seringkali kan selama ini anak-anak diminta untuk ikut pertandingan. Supaya apa? Supaya sekolah mendapatkan juara. Maka ini sebetulnya bukan berpihak pada murid, tapi berpihak pada sekolah. Karena apa? Tujuannya untuk sekolah. Tapi kalau misalnya berpihak murid, jadi anak-anak ikut pertandingan, memang tujuan adalah untuk memperdalam keterampilan yang dia miliki, mengembangkan, dan juga supaya lebih berkembang lagi. Itu makna kata berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran awalnya. Kemudian lanjut ke kemudian Kiai Dewantara juga dimakan bahwa serupa seperti para pemukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki itu lahir dan batin. Kira-kira Pak Pri bisa berikan makna mungkin yang Dewantara? Kan berat-berat ya? Belum Pak.
berbeda sekali. Kita nggak boleh melakukan cara kita mendidik seorang anak yang ada di kelas dengan cara yang sama. Oke. Pas, nanti akan masuk ke situ. Tepuk tangan. Mungkin yang lain? Bu Ida, apa yang gue pikir? Jadi ada kayu, ada pengrajin. Nah di sini mungkin saya membayangkan kayu itu sebagai murid. Ya. Jadi kalau seorang tukang kayu sebelum dia membuat sebuah busana juga, pertama dia paham dulu tentang kayunya, apa jenis kayunya, gitu ya. Terus uratan-uratannya, kelebihan, kekurangannya. Nah, kalau dia sudah tahu tentang kelebihannya, segala macamnya, kalau dia dengan pengetahuan yang dia punya, dia lukiskan dan menghasilkan sebuah karya yang maha dahsyat. Nah, di sini juga menggambarkan kayu seperti murid, ya, dan lukis seperti guru. Jadi seorang guru sebetulnya harus memahami tentang potensi anak, segala kelebihan, kekurangannya, ya, baik apa individu, keluarganya, segala macamnya. Nah, dengan pengetahuan guru, dia bisa menciptakan anak dengan keunikannya yang tadi bisa menghasilkan anak yang hebat. Kira-kira seperti itu makna inspirasi dari diajar dalam karya. Ada Pak ada yang lain? Nambah sedikit, Nambah. bisa nyambung atau mungkin tidak. Tadi dikatakan bahwa kita harus mengetahui situasi dan kondisi anak. Lalu setelah kita mencoba untuk mengetahui situasi dan kondisi anak dengan lewat tes proses, dengan keseharian, dengan cerita orang tua dan sebagainya. Lalu dari situ kita mencoba untuk ini anak ini harus kita paham supaya menjadi dokter. Kalau memang dasarnya itu kayunya itu kayu dokter, itu istilah saya, maka kita sedapat mungkin juga mendampingi anak untuk mengarah ke sana. Tetapi kalau kayu dasarnya kayu itu adalah kayu bisnis, maka tidak akan mungkin kita paham seorang dokter gitu. Maka aku senang sekali bahwa kita harus mengetahui situasi kompleks anak. Kalau istilah saya itu adalah kurang statis itu kita tahu posisi latar belakang keluarga, cita-citanya, kesehatannya, macam-macam dan sebagainya. Sehingga sebelum kita paham itu kita benar-benar mengetahui bahwa kayu ini itu sebetulnya mau jadi apa. Kalau memang jadi dokter ya sudah kita salurkan aja. Bisnis, perawat, dosen, itu hanya sebagai tambahan. Saya pikir betul. Kalau tukang kayu yang saya pernah lihat adalah sebelum dia membuat sesuatu, pertama dia lihat dulu arah uratannya, ya arah uratannya. Nah itu nanti dia baru menentukan kira-kira kalau arah seperti ini, kira cocoknya punya mau dibuatkan apa. Ya biar tapi itu nyambung ya. Dari anaknya itu kira-kira kecenderungannya seperti apa kecenderungannya? Itu seperti uratan-uratan pada kayu. Nah kalau seperti ini maka seorang pelukis, oh berarti kayu ini cocoknya adalah untuk dilukiskan atau dijadikan seperti ini. Demikian juga dengan guru. Jadi potensi anak itu sebetulnya sudah ada sejak mereka lahir, ya lahir dengan potensi kodrat zaman dan kodrat alamnya itu sudah ada potensinya. Nah, cuman gurulah yang akan memperkuat potensi itu. Seperti itu. Ada yang lain mau menambahkan, memaknai kata ini? Kalau
sebagai pembuka dari saya tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Ini yang penting. Lalu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid? Ya, bagaimana sih supaya di kelas itu meninggalkan kesan yang baik bagi murid, supaya mereka rasa nyaman, damai, dan mereka mengikuti pada dengan senang hati. Nah, ini berat, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai beban tugas yang kita berikan kepada anak yang membuat mereka stres dan akhirnya tidak bermakna tentang pelajaran yang kita berikan. Maka Bapak Ibu, ya, ini ada konsep, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan sebelumnya. Ya. Nah, konsep ini dikenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi Bu Natali sudah mengetahui. Jadi mengetahui kebutuhan belajar murid. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Dan ketiga adalah yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang baik, lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Masuk dalam tahap kesiapan belajar. Artinya ketika kita murid yang sebelumnya belum mengerti sama sekali dengan murid yang sudah mengerti, ketika masuk ke topik yang baru misalnya, akan lebih antusias terhadap murid yang sebelumnya sudah mengetahui. Atau ketika misalnya seorang guru memberikan tugas kepada muridnya, ya, jangan sampai tugas yang diberikan sulit dikerjakan anak karena memang tidak dimengerti oleh anak-anak apa yang harus dikerjakan oleh mereka. Jadi antara soal yang kita berikan misalnya, materi yang kita berikan beda dengan tugas yang kita berikan kepada mereka. Maka itu nanti akan membuat anak itu ya tidak berkesan positif bagi mereka. Ya. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan. Dan yang keempat adalah fungsi pemantau atau monitor. Kalau ini adalah fungsi yang seperti kita terapkan. Jadi salah konsekuensinya baik kasih reward. Fungsi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa bisa adalah apa peraturannya? Misalnya, dan ini tertulis. Kalau dari hukuman itu tidak tertulis. Misalnya, dia tidak memakai sepatu sesuai dengan karya sepatunya. Nah, karena tidak sesuai dengan sepatu, maka apa konsekuensinya? Jadi menjalankan sesuai dengan patuannya ada sepatu dicopot misalnya, tapi sudah tertulis. Dan yang paling baik adalah fungsi manajer, merupakan mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa.
Maka kata-kata yang bisa membantu adalah apa yang kita yakini. Apa kamu yakin benar dengan perbuatan kamu ini? Kira apa untungnya sih berkata seperti ini? Seperti itu. Ya. Oke. Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Apakah guru boleh berteman sama siswa? Apakah Guru boleh berteman sama siswa? guru itu bisa menjadi kepala pasar dasar? Ya. Kalau misalnya saya pikir teman siswa itu cara yang baik untuk melakukan pendekatan dengan siswa. Kalau kita ingin mengalahkan siswa, berteman dengan mereka. Yang terpenting adalah kita bisa mengontrol mereka dan membawa mereka kepada hal yang baik. Itu nggak masalah. Saya sedikit setuju sama guru. Kenapa? Kalau kita berteman sama siswa, sama dengan ada hal kita nggak bisa mengatakan kepada siswa. Ya kan? Ya, jadi saya sedikit setuju sama guru kita. Siswa senang nggak senang, saya nggak peduli. Yang penting saya menyampaikan materi, dia ikut kelas dan jangan masalah dengan saya. Karena saya pendidik, saya di sini mendidik dia, bukan untuk berteman sama dia. Itu nomor satu ya. Dan kedua, berteman juga boleh, tapi ada batasnya, Pak. Iya, ada batasnya. Kita dulu yang bisa melewati. Misalnya, contoh, jadi kalau bilang, kalau misal kita berdua salah, kamu udah selesai tugas ini? Enggak, saya nggak ada. Kenapa? Karena kamu udah selesai. Walaupun saya koordinator dari kita main kasar bersama, kan juga, jadi saya tidak perlu keluar dari jalur saya sebagai pendidik. Jadi itu tugas kita utama. Jadi kita harus berani. Kalau salah, saya bilang kamu salah. Kamu salah, kenapa nggak buat tugas itu? Gimana saya akan tahu kalau kamu ngerti atau tidak? Kalau kamu nggak ngerti, jadi saya nggak bisa. Ya kan? Kalau siswa, kalau kita bawa teman, mereka dapat tugas. Mereka tunggu kita balikan ini. Siswa seperti itu, hampir mayoritas seperti itu. Kita bisa dulu ngomong di TV di kanan, yang mereka teman. Oh, saya merasa bahwa sudah keluar dari kanan sejak bulan, dan saya harus melaksanakan pekerjaan saya. Jadi kalau saya tidak melaksanakan, saya merasa salah kepada mereka. Walaupun mereka membenci, apa terserah, yang penting tugasku kamu buat, kamu kirim. Dan sampai sekarang, saya pernah lapor ke Mr. Marsai, tugasku belum dibalik, sudah 2 bulan. Ya kan? Kenapa tidak? Kenapa? Karena saya berpikir kalau tugasnya nggak selesaikan, berarti tugas saya nggak tahu kesusahan mereka ada di mana, tingkat kesulitan ada di mana. Karena media dan Anda nggak suka media, banyak kan susah misalnya belajar. Kalau kamu nggak pernah tanya, jadi kalau Anda sendiri juga nggak mencari, susah Pak, belum susah. Saya nggak peduli Anda senang atau tidak, yang penting kamu menginginkan itu masa depanmu. Masa depan saya sudah di sini, masa depannya. Itu ya Pak. Oke, terima kasih. Saya sepakat dengan ini. Tapi saya juga artinya fleksibel. Itu kalau saya. Nanti gini, saya bisa menjadi kapan saya bisa menjadi teman anak-anak, ya. Jadi banyak peran. Kapan saya harus menjadi guru? Ketika kita di luar, misalnya, kalau kita ingin membangun relasi, ya kita harus berteman dengan mereka. Supaya apa? Kalau saya pribadi ya, saya ingin tahu kira-kira seperti apa karakter dia aslinya. Jadi kalau kita jadi teman dia, maka dia sudah menunjukkan aslinya dia seperti apa, kata-katanya. Pada saat saya berperan sebagai guru, di depan saya, dia bisa menjadi dia sendiri, karena musik kontrol ada di saya. Dia tahu, oh ini kalau saya, berarti saya harus menjaga omongan saya. Berarti dia mengikuti bukan karena diri dia sendiri,
tapi karena melihat Pak Yosef. Jadi yang memotong dia bukan dia biasa, tapi Pak Yosef. Tapi ketika saya menjadi teman dia, biasanya adalah dia akan keluarkan semua. Kan dia lihat saya sebagai teman, omong ke kotornya, maka itulah kesempatan kita untuk bisa melakukan pendekatan. Itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi kita baru mengetahui aslinya, gitu ya. Karena gini, dalam fungsi kontrol ada beberapa alasan mengapa anak nomor satu. Pertama, ingin dipuji. Yang kedua, karena takut dihukum. Yang ketiga, karena keadaan, gitu ya. Anak ketika Pak Pri masuk kelas, ya, kelas aman. Karena apa? Karena fungsi kontrol ada di saya, gitu ya. Ada Pak Yosef. Ketika pasien keluar, kelas diam. Karena apa? Karena tadi kan banyak sebagai fungsi kontrolnya. Coba kalau misalnya fungsi kontrol ahli diri sendiri, pasien ada maupun tidak ada, tetap diam. Begitu. Sehingga kalau saya untuk mengetahui karakter siswa saya pada Pak Marcel, Pak Aceh. Sehingga nanti seperti apa sih? Karena ketika mereka berperan seperti itu sudah tahu semua. Jadi anak itu nggak akan terbuka, ya. Tapi saat ini ketika kita ketemu dengan guru yang taat, misalnya Indonesia, kita bukan bisa jadi dia sendiri. Tapi ketika kita ketemu guru yang fleksibel, bebas, sehingga nanti akan ketahuan karakter aslinya seperti apa. Ada baiknya teman-teman yang melakukan diri dengan mahasiswa, kan saya pun begitu. Untuk mengetahui anak itu saya tahu. Tapi ada sebuah tujuan. Kita masuk dunia mereka supaya mereka itu apa adanya, supaya kita bisa memperbaiki mereka. Begitu. Karena kita sini berbeda dengan budaya Eropa. Eropa kan bebas, spesifik. Kalau kita enggak. Kalau di Eropa itu dia nggak mau tahu, ya. Jadi terbuka pada siapa saja. Kalau sini enggak. Anak itu tidak terbuka dengan guru, tapi terbuka dengan temannya. Maka itu yang sampaikan. Oke, Berita mau bicara itu. Silakan Berita. Ya, ini kan artinya gitu ya Pak, bahwa di setiap masing-masing guru ini dia pasti punya lima kontrol yang dia lakukan ini kan. Misalnya hari ini dia melakukan pendekatan terhadap siswanya sebagai teman, tetapi ada juga nanti siswa yang mungkin sudah berulang, sudah dilakukan pendekatan secara lemah tidak memaham. Lalu kemudian kita sebagai motivator juga memaham, sehingga lain hari begitu anak ini melakukan pelanggaran lagi, kita melakukan fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Tapi nanti ada siswa misalnya yang ketika dia satu kali melakukan kesalahan, lalu kemudian kita. Dan ini semua sebetulnya kita sudah praktekkan, ini bukan masalah. Oke, sampai di situ. Sebetulnya materi masih banyak, tapi jamnya sudah pas. Jadi untuk saat ini kita sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Sebetulnya ada materi yang menarik lagi, tapi nanti aja. Kita ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah maupun membuatkan siswa. Ilusi bahwa orang berhak memaksa. Tapi nanti
barangkali. Ya. Terus ternyata juga saya baru tahu, saya lihat kita kasih reward ya, penghargaan. Ini juga bagus. Kalau dikasih reward penghargaan, anak muda dikasihkan penghargaan. Ini sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak on retorikon. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukannya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus berusaha terus memberikan penghargaan. Seperti itu. Penghargaan rusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bahas bersama ya. Cukup. Intinya kan sebenarnya kan kita harus memunculkan kesadaran sehingga reward itu ya memang nggak perlu gitu kan. Tapi berikutnya yang kedua juga kayaknya strategi untuk membangun kesadaran dalam diri siswa. Itu yang penting. Guys, itu sih cara yang baik sebetulnya untuk membangunkan kesadaran diri. Intinya situ kesadaran. Jadi dan disepakati untuk kita laksanakan di parlemen. kita diskusikan karena gini, seseorang saya ibu kita itu tidak bisa memaksakan anak, ya kan? Anak itu harus melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri. Berarti fungsinya adalah dia, fungsi kontrolnya, bukan dia guru. Nah, itu yang sudah sulit. Bagaimana supaya fungsi kontrol itu ada di dirinya dia. Jangan sampai anak itu berbuat baik karena ada takdir, tapi bukan dalam kesadaran dan dalam dirinya dia bahwa berbuat ada sebuah kebutuhan buat dia, menghargai diri sendiri. Ya Bu ya. Teladannya sih sebenarnya sudah dari Tuhan Yesus Pak. Gini, kalau buat saya ya misalnya tentunya ini. Buat saya pribadi, saya menghargai Tuhan karena sebelum saya menghargai Dia, sebelum saya berbuat baik pada Dia sudah terlebih dahulu berbuat baik pada saya dengan mati di kayu salib, gitu kan? Dan ini proses panjang gitu loh, sehingga setiap kita umat Kristiani pasti ada titik dalam hidup di mana kita menyadari itu karya Tuhan itu begitu besar, sehingga dari situ itu yang akan membuat kita menyadari kita berbuat baik itu bukan lagi karena takut dihukum, takut masuk neraka, bukan, tapi kita selalu mengingat ini pribadi yang sudah berbuat baik pada saya, maka saya siapa dia, saya harus bisa menghargai dia dengan sungguh-sungguh dengan melakukan setiap kebaikan dalam kehidupan saya. Jadi itu kan memunculkan kesadaran. Makanya saya bilang tadi ya, pribadi siapa sih harus kita teladani sebagai guru ya Yesus itu. Dan itu sulit Pak. Amin. Nah, ya kita jadi ini cuma satu Bapak Ibu. Bagaimana memunculkan kesadaran bagi anak, supaya nanti anak itu jangan sampai dia berbuat baik ketika ada guru. Dia belajar karena pasangan dengan kebutuhan. Jadi disiplin itu lahir dalam diri karena merupakan sebuah
penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi sipil itu sebetulnya bentuk penghargaan terhadap diri saya sendiri. Jadi kalau saya bilang lampu merah, saya tidak menghargai diri saya sendiri. Tapi kalau misalnya saya jadi wujud integritas ya, wujud berharga dari sipil. Nah itu yang kita akan merancang bagaimana caranya untuk timur untuk partai anak. Pak, sekarang ada kata merancang, di sana ada kata paradigma. Dan saya melihat langsung Bapak di sini mengajak kita untuk menuju ke sebuah titik. Bagaimana suatu saat nanti masing-masing guru itu mempresentasikan apa yang ada di sini tentang konsep pendidikan kefransiskanan. Lalu dari masing-masing guru itu nanti kita tarik benang merah, lalu kita jadikan ini dasarnya, ya ini yang kita jalankan. Aku yakin kok semua guru mempunyai konsep tentang paradigma pendidikan kefransiskanan, tetapi hanya belum punya format itu. Maka format itu kita bikin bareng-bareng dan kita jalankan bareng-bareng. Ini kan waktu ya, ini kan waktunya longgar nih. Jadi kita adakan setiap kali setelah ulangan umum atau sebelum diskusi gitu ya. Diskusi sebelum apa itu tahun ajaran baru. Seperti awal. Di awal gitu, di awal lalu kita selama setahun itu kita melaksanakan. Aku yakin semua guru cerdas dan semua guru mempunyai impian yang luar biasa. Tepuk tangan. Pace EBD. So pasti. Ya. Itu dengan makan-makan. Oh ya cukup di cukup RP sampai 2. Pasti ide-ide bagusnya kan ya. Situasi klasnya akan muncul. Sebetulnya gini, saya lupa, materi bagus Bu. Cuma nggak tahu ya, selalu saya siap-siap itu bagus semua. Tapi saya ini blank semua, nggak ada yang keluar. Tapi dengan adanya Bapak Tanda di sini, saya Iya, tapi masih belum Pak. Sebetulnya masih banyak lagi materi yang di belum. sini, Pak. Mungkin karena ruangannya di sini jadi Enggak. menghambat sinyal-sinyal itu. Berarti kan Enakan diskusi sambil duduk. mau makan Sunda gitu kan. Ruang terbuka. ini kartu gitu ya. Iya, saya kan. Semula kan bisa di bawah. Perlu di puncak. Di kafe, Sebetulnya kecil itu, izinnya Bu Rita kecil sekali. Kita garap bareng-bareng, fair dan sebagainya, lalu kita bentuk sedemikian rupa sehingga bisa pergi ke puncak. Nah, itu membicarakan. Saya pikir kita sudah sampai di titik ini. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah luangkan waktunya. Dan saya sepakat ya, nanti ada diskusi lagi. Tadi bukan karena ini ya, tapi diskusikan sendiri Pak. Tentang kira-kira bagaimana memunculkan kesadaran. Kan gini, itu cuma satu. Kalau saya salah, nggak mungkin aturan dengan sendirinya. Mengapa ada aturan? Karena kita belum mencapai pada level kesadaran. Nah, tugas berat itu, tugas berat. Oke, tugas berat itu, anak itu dibuat sadar. Sekaligus juga pulang ya. Kalau kita pulang ya. Saat ini boleh pulang, tapi mau diskusi boleh lanjut.